Oke, wah, kali ini kita lihat ya reaksi netizen Indonesia warga 62. Wah, gimana reaksinya melihat orasi Refly Harun yang ancam pemilu harus diulang dan ancam akan bawa massa duduki gedung DPR. Ayo kita lihat dan kita reaction ya. Let's go. Refly Harun mantan 2 kali komisaris yang dipecat Pak Jokowi. Dua kali komisaris yang dipecat. Mana Bapak Kapolri, Kapolda ini sudah memenuhi unsur makar, mohon segera ditangkap Refly Harun. Sudah punya rencana mengajukan presiden. Jadi saya harap Kapolri harus tegas, jangan takut ya, sepanjang itu sudah kena pasal-pasal tertentu, tangkap langsung. Punya kewenangan ya. Kapolri, Kapolda Jakarta yang punya wilayah itu sudah menjadi provokator. Bayangkan aja teriak-teriak itu dibiarkan. Iya, betul. Nanti akhirnya semua seperti itu, harus dikasih efek jerah. Efek jerah. Ada statement dari Refly Harun yang menyatakan bahwa ingin pemilu ulang, pasangan 02 harus didiskualifikasi, dibuang di laut. Menurut saya pernyataan seorang akademisi harusnya lebih berbobot, lebih ilmiah, lebih terukur, lebih mempunyai dalil. Kalau ada kesalahan, ada kelemahan, ada kecurangan, ada pelanggaran, silakan diadukan, silakan dilaporkan di lembaga yang mempunyai kewenangan, di Bawaslu, di MK, di DKPP, di kepolisian. Banyak lembaga negara yang bisa dilaporkan. Tetapi kalau pernyataan seperti kanak-kanak, tentu ini seperti halnya kita bermimpi di siang bolong. Apalagi masyarakat sudah menentukan pilihannya pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin, sudah menjatuhkan pilihannya pada Prabowo Gibran. Oleh karena itu harusnya kita berbesar hati. Kalau tidak terima kekalahan, silakan digugat. Kan ini adalah berpikir ilmiah, kalau tak terima kekalahan, standar sebagai seorang akademisi. Jadi jangan seperti kanak-kanak yang bermimpi di siang bolong. Setelah pemilu sudah bisa dipastikan, sudah pasti bisa dipastikan. Di situ ada teriakan, di situ ada demo, itu semua pasti anak abah. Karena abahnya kalah, anaknya kepanasan. Coba tengok ya, orang-orang tersebut yang ada di 01 kalah ya, itu mayoritas pecatan menterinya Pak Jokowi. Kenapa dipecat? Kinerjanya kurang bagus. Ya. Akhirnya terbentuklah gerombolan sakit hati. Kumpulan sakit hati. Tenang Pak Jokowi, ya tenang Pak Jokowi, menyelesaikan tugas negara sampai Oktober 2024. Abaikan masyarakat yang memang hobinya mencari dana cair untuk teriak-teriak. Gulungan-gulungan ini sudah tidak heran, pasti dari sebelah, pasti. Pokoknya ngomong itu ya kenceng terus ngalor ngidul sudah bisa dipastikan anaknya abah yang kurang terkendali. Terus biasanya yang hilang curang. Setiap TPS itu ada saksi dari partai, ada saksi dari Pak Anies dan lain sebagainya, itu komplit. Saksi-saksi itu bekerja sampai subuh. Kalau Anda tidak bukan curang subuh lagi, pada saksi-saksi, dari pagi kalau sampai ada pagi, siang pun ada memberikan kesaksian palsu, itu karena ada tekanan. Kalau tidak ada demo, apa dirimu tidak ada bayaran, heran. Lanjut Pak Jokowi, lanjut Pak Prabowo, abaikan teriakan, tetap fokus untuk bangsa dan negara. Selama yang teriak tidak memecah belah bangsa dan kesatuan, kita tonton sambil ngopi. Salam toleransi, salam Kimoy. Prabowo Gibran Jokowi siap. Asik. Saudara, kita lihat ya, 2 pakar hukum tata negara. Yang satu saya nggak percaya ya, Refly Harun, reputasinya sangat diragukan. Yang kedua, Bapak Jimli Asidik, itu reputasinya sangat bisa dipercaya. Yang satu, Refly Harun, dipecat 2 kali jadi komisaris Jasa Marga. Yang satu lagi komisaris kumpulan yang dipecat Pelindo. itu ya. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refly Harun
yang terhormat, Anda bicara terlihat aroma kebencian karena Anda dipecat 2 kali jadi Aroma komisaris. kebencian ya. Dan itu sungguh sangat menyakitkan. Saya secara pribadi kalau jadi Anda pasti akan marah dan kecewa. Hanya permasalahannya ketika Anda mulai mengungkapkan suatu narasi yang tidak sesuai dengan fakta, Anda mengungkapkan kebencian, dan menurut saya itu tidak layak Anda ucapkan sebagai seorang pakar hukum tata negara. Ya, sayang sekali Bapak Refli Harun. Reputasi Anda mau pertaruhkan dengan reputasi Bapak Presiden Joko Widodo, dan Anda mau bertaruh dengan Bapak Jimli Asidik. Nonsen. Masyarakat segera akan tahu bahwa apa yang Anda narasikan itu berdasarkan kebencian dan bukan sama sekali berdasarkan kebencian ya. fakta. Dan ini tidak mendidik masyarakat dengan baik. Anda memiliki karakter yang tidak baik. Bagaimana mungkin Anda berbicara sebagai bagian dari society masyarakat kita, bangsa Indonesia? Anda tidak mendidik generasi muda, masyarakat. Betul sekali ya. Anda dipenuhi Contoh yang dengan nggak rasa bagus. benci yang luar biasa kepada Bapak Joko Widodo. Dan tentunya Anda akan mengalami akibat. Reputasi Anda makin tidak bisa dipercaya. Dan kalau ini terus Anda lakukan, saya kok yakin bahwa Anda akan tenggelam nama baik Anda. Di dalam podcast yang saya lihat, Anda kan selalu mengundang orang-orang yang menjadi pembencinya Jokowi. Padahal Anda 2 kali duduk jadi komisaris dan dipecat oleh Bapak Jokowi melalui kalau Erick bagus Thohir. kan Ya, udah 2 melalui kali jadi Rini komisaris. Sumarno. Dan ini sungguh sangat memalukan. Masyarakat harus tahu bahwa Anda dipecat 2 kali dan sekarang begitu bencinya, makanya Anda terus menarasikan hal-hal yang tidak baik. Saudara, netizen kita bisa lihat apa saja pribadi-pribadi yang muncul di sosmed yang kita lihat di dalam penampakan hari-hari ini. Mereka rata-rata tidak memiliki reputasi yang relevan, yang tidak punya reputasi yang baik. Bagaimana mungkin melakukan penghakiman kepada seorang Joko Widodo, presiden yang begitu berprestasi, diakui, mendapatkan approving rate 80% Saya hanya menyarankan Refli Harun, Anda sadar, Anda harus bertobat. Sudahlah, makin banyak bicara, orang makin lihat bahwa Anda buruk sekali. Sama dengan buzzer-buzzer yang lain. Anda terlihat seperti buzzer-buzzer dari 0103. Atau Anda menjadi bagian dari orang-orang yang tidak membangun society kita yang dengan lebih baik. Sayang sekali, Refli Harun. Itu dia ya kata-kata para netizen yang menyayangkan sekali si Refli Harun harus seperti itu ya. Sayang sekali karena udah 2 kali jadi komisaris aturnya, itu berarti kan Pak Jokowi mengasih kesempatan kedua atau mengasih kesempatan yang pertama gitu ya, sampai 2 kali tapi tetap juga buat kesalahan, makanya sampai dipecat pastinya ya. Wah, itu contoh yang gak bagus. Dan setelah dipecat mungkin sakit hati, makanya orasi seperti itu, mengasih contoh yang gak bagus, bilang pemilu harus diulang. Orang capek dari pagi sampai pagi, bahkan ada yang sampai siang perhitungannya, biayanya lagi, udah habis berapa banyak waktu orang untuk mencoblosnya. Wah, itu kalau dibilang diulang sih parah ya, parah. Pemilu harus diulang. Oke, itu sekian video dari saya.